Banyak wartawan ngejar-ngejar saya nanya, minta reaksi soal Marwar Sirait bikin sayembara menangkap Harun Masiku 8 miliar. Wah, hebat orang kaya. Lebih kaya dari KPK, ya. Lebih anggaran KPK dia punya. Saya cuma mau bilang gini, Ara sebelum masuk PD Perjuangan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Setelah di PD Perjuangan jadi anggota dewan, lalu kenal sama konglomerat, akhirnya kaya raya. Dari orang biasa punya rumah di Menteng, aja gile kan. Oke lah, lalu kenapa dia bikin sayembara itu? Tentu tujuannya adalah menjelek-jelekan PDI Perjuangan karena mau dekat proses pilkada kemarin, kan gitu nih. Dia juga meremehkan PDI Perjuangan dalam sebuah kampanye yang videonya beredar di mana-mana. Selain itu, melalui bukan podcast ya, rekaman, dia mengatakan bahwa Pram Rano akan kalah karena Anies mendukung. Dan dia lupa menyebutkan bahwa Ridwan Kamil didukung FPI dan Habib Rizik. Perseteruan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait dengan politisi PDIP Deddy Sitorus terus berbuntut panjang. Apalagi Marwar sempat menggelar sayembara berhadiah 8 miliar rupiah bagi yang berhasil menemukan buronan kasus korupsi Harun Masiku. Sayembara itu beredar viral di media sosial X. Harun Masiku itu siapa sih? Kok bertahun-tahun gak bisa ditangkap? Ucap Marwar. Ia pun menjanjikan 8 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menangkap Harun Masiku. Besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi. Marwar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih menjadi buron. Netizen pun rame-rame mempertanyakan kekayaan dari Marwar Sirait tersebut. Untuk diketahui, Marwar tercatat sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Taruna Merah Putih organisasi saya PDI Perjuangan. Ia kemudian keluar dari PDIP dan beralih mendukung Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra pada Pilpres 2024. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah baik yang dilakukan Ara? Ya oke, baiklah. Ya, masyarakat sipil, orang punya duit, ya silakan. Tapi pertanyaannya, kenapa bukan kasus timah yang merugikan negara 371 triliun ya? Kenapa bukan soal Blok Medan misalnya? Kenapa nggak soal PIK dijadikan PSN yang dia persoalkan? Banyak lagi kasus-kasus yang lain kerugian negara. Sementara kasus Harun Masiku, itu dia korban, ditekan, dimintain duit. Gitu, menyuap, nggak ada kerugian negara di situ, malah dia yang rugi sampai sekarang entah di mana dia, kan gitu. Dan KPK nggak sanggup menangkap. Apa yang dilakukan Ara ini sebenarnya merendahkan KPK, sama dengan bilang udah gua nggak percaya KPK, nih biar rakyat lah yang nyariin bukan KPK gitu, gua kasih 8 miliar. Aduh, lucunya KPK-nya bilang itu bagus, kalau gua mah jadi KPK tersinggung, gua kali dianggap nggak mampu sampai rakyat yang bikin sayembara. Gitu ya penjelasannya. Sampaikan pada Ara, teruslah sombong, kami bahagia kalau Anda tetap arogan. Merdeka. Saat menjadi anggota DPR, Ara melaporkan harta kekayaan setelah dikurangi utang senilai 85,8 miliar rupiah. Ara tercatat memiliki utang sebesar 33,79 miliar rupiah. Harta Ara kebanyakan dalam bentuk tanah dan bangunan sebesar 74,48 miliar rupiah. Aset properti yang ia miliki tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Sementara Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu anggota DPR RI dan menjadi buronan sejak masuk daftar pencarian orang pada 17 Januari 2020. Dalam perkembangan kasus Harun Masiku ini, KPK mencegah 5 orang untuk berpergian ke luar negeri. Salah satunya ialah staf pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yaitu Kusnadi. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, kalau kalah itu udah, berat ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah, biar Bung Deddy arah itu dulu, selesai dulu. faktanya Dari kok tadi gitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau Oke, berhenti Bung Deddy, biar arah dulu. Kasih. Ya udahlah. Memang berat kalah itu. Dan jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan Lu udah Pak. menteri aja masih kayak perempuan, lu heran. Udah, biar arah dulu. Maaf, saya gender based ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi demokrasi terancam mati tadi. Mancing aja gak lu. kelas gitu ya.
Ya nggak kelas Ya. tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus, kenapa kepancing? Ya kan, berarti nggak kelas kan. Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi, Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh berdebat. boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara dulu. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Yang, Ya. kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa Ya, polisi kalau- beda. Oke, biar Ara. Ya Ngomong silakan, aja. silakan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat Silakan, moderator, silakan. silakan aja Ya, moderator. moderator yang ngatur, bukan Yuk, kamu yang silakan. Makanya saya bilang lewat moderator, Nah, silakan. udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- Oke, udah, berat, silakan, Ara. ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah lah. biar Bung Dedi Emang Ara itu dulu, selesai dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Ya. Oke, berhenti Bung Dedi, biar Ara dulu kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak Dan perempuan. jangan Lu udah Pak. menteri aja masih kayak perempuan, Pak. gue heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya Marah. gender bias ya. Nggak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Nggak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus terancam lah, lu mati masih tadi. mancing aja nggak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas Ya. tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh lu dulu. ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus, kenapa kepancing? Ya kan, berarti nggak kelas kan. Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan, ya sudah. Terjadi ketegangan antara politisi PDIP, Deddy Sitorus, dengan politisi Gerindra, Marwarar Sirait, di dalam dialog yang diselenggarakan oleh Kompas TV. Awalnya, politisi Gerindra Marwarar Sirait memuji tingkat kepuasan Jokowi, Prabowo, hingga kepolisian. Namun, hal tersebut dibantah oleh Deddy Sitorus. Saat Deddy ingin menyela, Marwarar terlihat tidak berkenan. Ia meminta dirinya diberikan waktu untuk bicara. Main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi, Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh berdebat. gantian nggak? Ya, silakan biar Ara dulu. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Yang Ya. kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa Ya, polisi kalau- beda. Oke, biar Ara dulu. Ya Ngomong silakan, aja. silakan. Ngomong Udah, aja. silakan. Ya. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk silakan. Ya, saya silakan. Jangan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat Silakan, moderator, silakan. silakan aja Ya, moderator. moderator yang ngatur, bukan Yuk, kamu yang silakan. Makanya saya bilang lewat moderator, Nah, silakan. udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- memang Oke, udah, berat, silakan, Ara. ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah lah. biar Bung Dedi Emang Ara itu dulu, selesai dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Ya. Oke, berhenti Bung Dedi, biar Ara dulu kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak Dan perempuan. jangan Lu udah Pak. menteri aja masih kayak Marah. perempuan, Pak. gue heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya gender bias ya. Nggak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Nggak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus terancam lah, lu mati masih tadi. mancing aja nggak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas Ya. tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus, kenapa kepancing? Ya kan, berarti nggak kelas kan. Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan, ya sudah. Bukan kali ini saja, Deddy Sitorus menyindir Marwarar Sirait terkait kepindahannya dari PDI Perjuangan ke Partai Gerindra. Hal itulah yang membuat Deddy mengatakan tidak lagi memiliki ideologi dekat dengan Wong Cilik. Dan memang menurut saya malah sudah tepat itu Marwarar Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Karena beliau bertahun-tahun terakhir ini adalah seorang pengusaha kaya. Bukan Wong Cilik lagi. Rumahnya saja sekarang sudah di Jalan Diponegoro, di Menteng. Jadi bahwa kemudian dia tidak bisa lagi merasa nyaman di tengah kaum miskin yang ada di PDI Perjuangan itu wajar. Dan kita hargai. Dia mengantarkan kartu anggotanya ke PDI Perjuangan, itu sikap yang baik. Ya. Deddy mengungkapkan bahwa Ara sekarang sudah menjadi orang kaya. Rumahnya saja sekarang di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut saya RK akan menang. Kamu kan lu tanya di sini, Ara bagaimana Anies kalah, Ganjar kalah, Prabowo menang. Kan kamu kutip itu. Artinya saya ngomong mau 1 putaran, mau 2 putaran, RK yang menang. Untuk kali ini 1 putaran atau 2 putaran menurut? Kita doa, ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berhasil membungkam politisi Gerindra, Marwarar Sirait, yang sebelumnya mengatakan bahwa Ridwan Kamil akan menang baik itu 1 putaran atau 2 putaran. Namun, fakta di lapangan berbalik. Ridwan Kamil kalah dalam perhitungan cepat Pilgub DKI Jakarta oleh Pramono Rano Karno. Ini teman-teman adalah hasil
di TPS kami, TPS berapa ini? TPS 29 Cilandak Barat. Hasilnya Ridwan Kamil 93, Dharma 19, Pramono Anung Rano Karno 190. Nah, sekarang saatnya kita jaga sama-sama, pastikan seluruh suara dikawal dan kertas suara sisa dikawal supaya tidak ada penyalahgunaan. Karena tahun ini jumlah yang partisipasi tidak sebanyak tahun lalu, jadi kertas suara yang sisa ada banyak. Jaga kertas suara yang sisa, jangan sampai ada penyalahgunaan. Kawal demokrasi, jaga kehormatan. Salam buat semua ya. Banyak pihak yang menyayangkan pernyataan politikus Partai Gerindra, Marwarar Sirait, yang mengomentari soal dukungan Anies Baswedan ke Pramono Anung Rano Karno yang dianggap berbau sara. Pernyataan tersebut dianggap berbahaya. Selain mengandung unsur suku, ras, agama, antar golongan, juga bisa memecah belah rakyat pada Pilkada Jakarta 2024. Ara menyebut suara pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta bakal terkikis usai memperoleh dukungan dari Anies Baswedan. Membangunkan macan tidur. Ya. Coba tampilkan itu apa? Adakah itu pernyataannya Ara kan tuh? Pramono didukung PDIP, bener nggak? Iya, betul. Ada yang salah nggak? Dari yang salah. RK didukung Prabowo dan Jokowi, betul nggak? Iya. Jadi apa yang salah? Nggak Biar ada rakyat salah. memilih. Betul. Rakyat percaya sama PDIP dan Anies Iya. yang mendukung Pramono, atau percaya sama Prabowo dan Jokowi, Iya. ya Gibran yang mendukung, Iya. dan kita yang mendukung Oke. RK. Itu Ya. kan pilihan. Normatif itu. Tapi maksud saya itu tadi. Itu kan normatif, Ya, itu kalimat- politis. Coba tampilkan. Itu sangat penting sekali, nggak normatif. Yang soal apa namanya itu, apakah apa? Nah itu tadi. Apa maksudmu dengan mengatakan membangunkan macan tidur? Loh. Akbar, ya, Anies itu surveinya paling tinggi buat Gubernur Jakarta, bahkan di atas RK, betul nggak? Ya. Kan nggak dicalonkan oleh PDI, oleh Ibu Mega kan? Ya. Kenapa menurut kamu? Nggak tahu. Kalau menurut saya, ini analisa ya, karena grassroots-nya PDI secara ideologi berbeda dengan Anies. Oke. Kau setuju nggak? Oke. Setuju nggak? Setuju dong. Nah, ya sudah. Kan memang begitu. Nah, kemudian di ujung akhirnya, tapi Pram datang bersama-sama untuk mendapatkan dukungan dari Anies kan? Iya. Nah, Apa bacaanmu dari situ apa, Ra? ya pasti nggak semua grassroots PDI Perjuangan setuju dengan langkah itu. Ya dong. Kamu ingin mengatakan dukungannya Anies tidak akan signifikan gitu maksudnya? Mungkin yang mendukungnya Pram yang dari awal juga bisa kabur juga. Karena secara ideologi tidak cocok dengan Anies. Ara mencontohkan saat Ridwan Kamil dipasangkan dengan politikus PKS Suswono, mayoritas kalangan non-muslim di Jakarta berubah haluan mendukung Pramono Rano. Alasannya, basis suara PDIP merupakan kelompok nasionalis yang tidak sejalan dengan Anies yang dinilai sebagai figur agamis. Akan tetapi setelah Anies menyatakan dukungannya terhadap pasangan Pramono Rano, bukan tidak mungkin kalangan non-muslim tersebut akan kembali memberikan suaranya kepada duet Ridwan Kamil Suswono. Tadi malam saya datang ke basis-basis non-muslim bersama Ridwan Kamil. Ya, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan anak-anak muda Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, Katolik, Buddha. Dan RK kenapa? Dia berani, ya, seperti waktu dia jadi gubernur Jawa Barat, bagaimana dia bisa berikan izin gereja Katolik di Bekasi, padahal banyak yang menentang. Dia juga pernah ada yang ibadah, dia juga berani untuk menghadapi intoleran. Ya. Dan saya pikir RK adalah contoh bagi kami yang katakanlah yang non-muslim, Kristiani. Kami membutuhkan orang yang teruji, yang terbukti berani menghadapi radikalisme, terbukti untuk menegakkan Pancasila. Bukan cuma ngomong aja, karena kalau ngomong gampang. Kalau RK berani, terbukti, dan dia kemarin tanda tangan akan memberikan kemudahan untuk pendirian rumah ibadah. Dia akan tegas terhadap radikalisme. Itu yang penting bagi kami. Tentu saya orang Indonesia, saya juga dari suku Batak, saya beragama Kristen Protestan. Saya memerlukan pemimpin yang berani menghadapi radikalisme.